Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari produk kami yaitu dimsum pasta. Saya Khairul Istiani dan NIM 19533 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Gila Kastrilia, NIM 19533 dari Prodi Teknik Informatika. Saya Septania Nova Hafitsah, NIM saya 19533 Saya dari Prodi Teknik Informatika, kelas KWU C. Perkenalkan, nama saya Clarita Nova Wadayanti, NIM 1953326 dari kelas Teknik Informatika 4B. Latar belakang industri yang bergerak pada makanan sangatlah beragam. Salah satunya yaitu pada pengolahan kacang kedelai. Dan ini salah satunya adalah industri tahu. Industri tahu merupakan industri yang cukup banyak berdiri di berbagai wilayah, yaitu salah satunya di wilayah Ponorogo. Fenomena yang sering terjadi pada industri tahu yaitu terdapat pada limbah emas tahu yang jarang digunakan atau biasanya langsung dibuang ke lingkungan atau juga biasanya dijadikan sebagai pakan ternak. Hal tersebut sangat disayangkan karena di dalam ampas tahu masih terdapat kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu sekitar 23,55%. Oleh karena itu, kami mengembangkan ampas tahu lebih lanjut agar menjadi produk pangan yang lebih bergizi serta memiliki nilai jual yang tinggi berupa disem pasta. Diharapkan dengan adanya program ini dapat mengurangi pembuangan limbah ampas tahu serta menjadikan produk yang lebih bernilai serta menghasilkan produk yang bergizi, enak, dan terjangkau untuk segala kalangan. Yang pertama, kita ke tujuan terlebih dahulu. Yang pertama, adapun tujuan program kewirausahaan, yang pertama ada memperoleh keuntungan, di mana setiap program kewirausahaan selalu mengedepankan keuntungan. Yang kedua, menambah relasi di lingkungan kampus dan juga masyarakat luar. Yang ketiga, sebagai lahan eksperimen berbisnis dengan banyaknya pengangguran yang berijazah. Yang keempat, mengenalkan ampas tahu ke berbagai kalangan, bahwasanya ampas tahu juga dapat dimodifikasi menjadi makanan dan sumber pendapatan. Yang kelima, memberikan nilai tambah pada ampas tahu sebagai bentuk variasi makanan baru dan memberikan variasi makanan baru bagi generasi muda dengan tetap mencukupi asupan gizi. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari program kewirausahaan ini adalah yang pertama, menumbuhkan semangat inovasi dari mahasiswa dalam berwirausaha. Yang kedua, memberikan feedback bagi universitas untuk mengetahui kemampuan mahasiswanya dalam berkarya. Yang ketiga, melatih mahasiswa dalam berwirausaha serta mengembangkan minat dan bakat. Yang keempat, pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Yang kelima, mengurangi adanya pengangguran yang bertebaran di wilayah Indonesia. Gambaran pasar. Segmen pasar yang dibidik dari kalangan bawah hingga atas, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Dan untuk membuat produk ini menjadi lebih cepat dikenal masyarakat yang luas, kami menggunakan media promosi yang digunakan yaitu berupa pamflet, spanduk, hand-to-hand, serta promosi melalui media sosial seperti Facebook, BBM, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dimsum pasta ini memiliki varian ayam, jamur, dan sosis. Sebagai pelengkap, rasa pedas merupakan rasa dominan. Karena itu, kami memberikan saus sambal per porsinya yang dapat menggoyahkan lidah konsumen. Gambaran kelayakan usaha. Dalam kandungan terbanyak yang terdapat dalam ampas tahu adalah karbohidrat, protein, dan serat kasar. Protein merupakan zat pembangun tubuh. Pada anak-anak, protein berperan untuk perkembangan tubuh dan sel otaknya. Sedangkan pada orang dewasa, protein dapat membangun kembali sel-sel rusak akibat
terjadi luka dan memar. Jadi, protein merupakan komponen yang penting untuk otot, kulit, tulang, dan tubuh secara keseluruhan. Ampas tahu juga mengandung antioksidan yang berfungsi melindungi sel tubuh dari kanker kulit, diabetes, gagal ginjal, penyakit, katarak, serta penuaan dini. Analisis pesaing. Meskipun saat ini sudah banyak wirausahawan yang memproduksi usahanya dalam skala yang lebih besar, seperti makanan brownies, keripik pedas, dan dodol durian yang sudah terkenal, namun tidak menutup peluang untuk melaksanakan usaha ini. Karena produk yang kami buat mempunyai banyak keunggulan dalam hal kandungan yang terdapat pada bahan dasarnya, di mana kandungan tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Tidak menutup kemungkinan juga untuk mengembangkan usaha ini karena bahan dasarnya yang dapat ditemukan dengan mudah dengan harga yang murah. Banyaknya konsumen yang menyukai dimsum limbah ampas tahu ini akan menambah peluang pasar produk ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu metode pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan program kreatif mahasiswa di bidang kewirausahaan ini kita perlu menyusun bagaimana metode pelaksanaan yang akan kita lakukan nantinya. Nah, sebelum kita melaksanakan sebelum kita membuat atau kita melakukan sesuatu, kita perlu adanya pengamatan lingkungan. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengamati lingkungan tersebut. Nah, jadi sebagai awal suatu penelitian, hal yang pertama harus dilakukan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar kita. Tujuannya kenapa dilakukannya pengamatan ini? Karena lingkungan ini tuh mencari peluang usaha. Kita mencari peluang usaha yang pas atau cocok untuk lingkungan di sekitar kita yang akan kita amati saat ini. Nah, dari hasil pengamatan yang kita peroleh, yang kita dapatkan dari lingkungan yang kita amati tadi, kita melihat banyak sekali industri-industri rumahan, industri pangan, dan di mana kita terfokus kepada industri tahu, di mana mereka mengolah kedelai menjadi tahu. Nah, setelah itu banyak industri tahu di antara industri yang lainnya, mereka yang belum memanfaatkan hasil limbahnya atau yang kita biasanya sebut limbah tahu. Nah, limbah tahu ini tuh dari kedelai ini sebenarnya masih bisa kita manfaatkan lagi, masih bisa banyak manfaatnya lagi, dijadikan sebagai olahan pangan lagi masih bisa. Akan tetapi karena minimnya pengetahuan mungkin dari masyarakat dan minatnya masyarakat untuk mengolah kembali masih minim, nah maka dari itu jadilah limbah tersebut dibuang dan tidak difungsikan, dan biasanya limbah tersebut digunakan untuk pakan sapi atau pakan kambing. Nah, di sini kita mulai mencoba membangkitkan masyarakat, menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya inilah limbah tahu, bisa kita buat, bisa kita sajikan untuk konsumsi, masih bisa diolah kembali dan masih bisa dimakan kembali, dijadikan sebagai makanan masyarakat yang tentunya menyehatkan juga gitu, dan memiliki kandungan vitamin tentunya. Sebenarnya banyak masyarakat yang menyukai hasil olahan ampas tahu seperti halnya tempe gembos. Sudah ada beberapa mungkin di industri rumahan atau industri yang lainnya, yang industri tahu tersebut, yang dimana mereka mengolah ampas tahu tersebut menjadi tempe gembos. Sudah banyak, akan tetapi banyak juga yang belum bisa mengolah ampas tahu tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya kita harus memiliki planning sebuah usaha. Jadi kita membuat planning usaha. Bagaimana sih langkah sebelum kita melakukan usaha? Jadi langkah selanjutnya setelah didapatkan beberapa ide dari apa yang kita teliti tadinya, nah kita mendirikan suatu usaha. Kita membuat planning. Bagaimana nanti rencananya usaha yang akan kita susun untuk membuat
usaha ini lebih maju, tentunya olahan dari ampas tahu ini atau yang kita sebut dengan dimsum pasta ini akan dipasarkan dan banyak orang yang menyukai. Bagaimana? Nah, di sini kita akan mulai belajar bagaimana prosesnya, bagaimana agar masyarakat itu bisa mengenal lagi bahwasanya ampas tahu ini bukan hanya sekedar ampas, tapi bisa dijadikan sebagai makanan lagi gitu. Setelah menjadi ampas tahu bisa diolah, selain menjadi tempe gembos bisa dijadikan sebagai dimsum juga, seperti itu. Bisa juga nugget. Nah, seperti itu. Nah, yang akan kita angkat kali ini tema kita yaitu pembuatan dimsum. Nah, dimsum ini bahan utamanya yaitu dari ampas tahu sendiri. Nah, untuk strategi usaha kita, yang pertama membuat dimsum pasta dengan kemasan yang bersih dan rasa yang lezat. Itu sudah menjadikan patokan utama kita, strategi usaha pertama kita yang akan kita lakukan, yaitu dengan membuat kemasan itu menjadi menarik, rasa semakin lezat, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu menjual produk dengan harga terjangkau, tentunya sesuai dengan kantong masyarakat. Tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murahan, akan tetapi pas di kantong masyarakat sesuai apa yang dirasakan dari rasa dimsum tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menyebarkan informasi tentang kandungan yang dikandung dalam dimsum ampas tahu. Nah, jadi kita informasikan kepada masyarakat bahwasanya ampas tahu inilah, dimsum ini dari ampas tahu yang memiliki banyak vitamin dan yang masih bisa dikonsumsi lagi, bukan hanya sekedar diberikan kepada kambing dan sapi, akan tetapi kita sebagai manusia bisa mengolahnya kembali dan masih bisa lagi untuk dikonsumsi manusia sebagai makanan yang layak konsumsi dan bervitamin. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menawarkan produk via online dan juga secara langsung kepada semua kalangan masyarakat. Tentunya kita akan menjuru beberapa tempat-tempat wisata atau lokasi-lokasi yang sering dikunjungi masyarakat, di mana nantinya kita akan memasarkan kepada masyarakat, menawarkan kepada masyarakat bahwasanya ini makanan yang sehat dan ini makanan yang murah dan juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat juga. Seperti itu. Nah, untuk proses persiapan usaha saya dan teman-teman ini mempersiapkan segala peralatan apa yang perlu kita persiapkan, kita akan persiapkan. Misalkan nanti kita mulai memproduksi, kita akan segera mempersiapkan barang-barang alat-alat untuk produksi dari dimsum ampas tahu ini. Nah, untuk alat dan bahannya seperti biasa buat kalian yang suka masak pasti sudah tahu, seperti kompor gas, pisau, baskom, blender, panci, kukus, dan sendok itu tentunya menjadi barang-barang utama. Untuk barang yang lainnya itu sebagai tambahan buat kalian kalau ingin barang yang lainnya. Nah, bahan-bahan yang digunakan, bahan-bahan utama yang digunakan yang pertama itu ada ampas tahu, wortel, tepung tapioka, telur, minyak wijen, bawang putih, bawang merah, garam, roiko, lada bubuk, cabai, caos, daun bawang, kulit dimsum, daging ayam, jamur kuping, dan sosis. Nah, di sini ada 3 antara daging ayam, jamur kuping, dan sosis. 3 ini kita jadikan sebagai topping atau kita jadikan sebagai perasa-rasanya. Ada rasa ayam, ada rasa jamur kuping, ada rasa sosis, seperti itu. Jadi kalian kalau mau bikin silahkan menggunakan apabila ingin membuat seperti kita silahkan menggunakan isian yang lainnya juga boleh, seperti halnya menggunakan keju atau coklat, bisa sekali sesuai dengan selera yang kita buat. Akan tetapi di usaha kali ini kita menggunakan 3 varian rasa. Yang pertama daging ayam, jamur kuping, dan sosis. Nah, untuk proses memulai usaha tentunya kita akan yang pertama kita lakukan yaitu persiapan membuat dimsum tersebut. Nah, setelah kita buat, kita masak, kita jadi dan sajikan selesai, lalu kita bungkus dimsum tersebut. Nah, setelah kita bungkus, kita pastikan kebersihannya dan kelezatannya terjaga. Nah, setelah itu kita jual ke masyarakat, kita jual ke Facebook, ke media sosial lainnya seperti WhatsApp, Instagram. Kita coba pasarkan agar semua masyarakat itu tahu bahwasanya ampas tahu itu tidak hanya dibuang dan tidak hanya diberikan kepada sapi maupun kambing, akan tetapi manusia itu masih bisa
memakan ampas tahu tersebut, akan tetapi dengan pengolahan-pengolahan tertentu agar menarik dan rasanya lebih enak seperti itu. Sekian presentasi kelompok yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.